Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ini adalah materi IPS kelas 8 semester 2. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang munculnya nasionalisme. Pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional misalnya adalah perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etik kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia atau kita sebut sebagai faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Berbagai peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905 dan perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara juga ikut melatar belakangi pergerakan nasional di Indonesia. Faktor internal yang pertama dari latar belakang pergerakan nasional adalah perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia yang berpendidikan modern, yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Faktor internal yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalannya adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang keempat adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh E.M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo 1915, Jong Java 1915, dan Jong Sumatran Bon tahun 1917. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal abad ke-20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Beberapa organisasi bernapaskan keagamaan yang muncul pada awal abad ke-20 antara lain Jong Islamiten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasiyah. Jong Islamiten Bon atau JIB didirikan pada tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta dengan Ketua Raden Sam.
Muhammadiyah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan para kiai pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. Dengan pimpinannya pertama adalah Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari. Yang kelima, berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayahnya jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan melawan penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Yang kedua adalah Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Pada awal abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama Stovia terdapat di Batavia atau Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo antara lain Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo. Yang kedua adalah Sarekat Islam atau SI. Akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok, pada tahun 1911 didirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adisuryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Pada kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan. Yang ketiga adalah Indonesia Partis atau IP. Indonesia Partis atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri IP yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai yaitu F.E. Daus Dekar atau Danudirto Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indonesia Partis didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Semula bernama Indische Vereniging. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah menjadi Indonesische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian berubah nama menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan PI adalah mencapai Indonesia Merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid, Joyo Diningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Najir Datuk Pamuncak. Manifesto PI tahun 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi
saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Kongres 2 diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Suasana kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda II yang berupa Ikrar Pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Beberapa keputusan penting hasil Kongres 2 Pemuda adalah 1. Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 2. Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 3. Menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Tahun 1931 PNI dibubarkan. Selanjutnya Sartono membentuk Partindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bougainville, Papua. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kita semua dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.